Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setelah kita tahu bahwa dalam kajian sebelumnya itu kita membahas alasan Imam Sibawayh kenapa beliau menjadikan makhrijul huruf itu berapa makhraj? 16 makhraj. Nah, sekarang kita masuk kepada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara'. Beliau menyatakan bahwa makhrijul huruf itu jumlahnya ada 14 makhraj. Nah, apakah alasannya? Kenapa beliau menjadikan 16 makhraj? Alasannya ialah kita mereferensi lagi kepada kitab Nihayatul Qaulil Mufid, bahwa di sana ada penjelasan yang mengatakan amma man ja'alaha arba'ata asyara makhrajan asqotol jawfa kasibawaihi wa ja'ala makhrijal lisani thamaniyah bija lima makhrajil lami wan nuni warra'i makhrajan wahidan. Jadi simpel saja untuk alasan yang ketiga, yaitu pendapat Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara'. Beliau berpendapat bahwa kenapa beliau menjadikan makhrijul huruf itu 14 makhraj. Alasan yang pertama, asqotol jawfa kasibawaihi. Beliau membuang makhraj jawful fami seperti Imam Sibawayh. Berarti jika makhraj jawful fami dibuang, maka makhrijul huruf itu jadi berapa? 16. Nah, kita catat dulu. Alasan yang pertama, Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara' kenapa menjadikan makhrijul huruf itu 14? Alasan yang pertama, asqotol jawfa, membuang makhraj jawful fami kasibawaihi seperti Imam Sibawayh. Berarti makhrijul huruf itu secara otomatis jumlahnya jadi berapa? Jadi 16. Nah, untuk alasan yang selanjutnya atau alasan yang kedua, wa ja'ala makhrijal lisani thamaniyah, menjadikan makhraj lisan itu menjadi 8. Tadi kan versi Imam Khalil makhraj lisan itu 10. Kita ingat-ingat lagi bahwa versi Imam Khalil makhraj lisan itu 10. Nah, oleh Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara', makhraj lisan itu jadi 8. Berarti kalau 10 dipangkas menjadi 8, yang hilang berapa? Yang hilang itu 2. 10 jadi 8, berarti yang hilang 2. Nah, berarti dihilangkan 2 makhraj. Tadi udah dihilangkan 1 makhraj. Nah, sekarang ditambah lagi alasannya dihilangkan 2 makhraj. Berarti yang dihilangkan berapa makhraj? Yang dihilangkan menjadi 3 makhraj. 1 dari jawful fami, 3 dari lisan. Berarti 17 dikurangi 3 berapa? 14. Bisa dimengerti? Kita ulangi satu kali lagi bahwa alasan Imam Ibnu Kisan atau Imam Al-Fara' menjadikan makhrijul huruf itu ada berapa? Ada 14 sebab. Alasan yang pertama, Imam Ibnu Kisan membuang makhraj jawful fami, asqotol jawfa kasibawaihi, membuang makhraj jawful fami. Berarti secara otomatis makhraj itu jadi berapa? Jadi 16. Nah, setelah itu apa itu teh? Setelah 16, alasan kedua Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara' yaitu menjadikan makhraj lisan jadi 8 makhraj. Berarti yang hilang berapa makhraj? 2 makhraj, sebab makhraj lisan itu semuanya ada 10 makhraj. Nah, oleh Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Fara' ini dijadikan 8 makhraj. Berarti yang hilang 2 makhraj. Tadi 1, sekarang 2. Berarti jadi berapa? 3. Nah, 17 dikurangi 3 berapa? 14 makhraj. Nah, apa alasannya Imam Ibnu Kisan menjadikan makhraj lisan dari 10 menjadi 8? Alasannya itu ialah bija lima makhrajil lami wan nuni warra'i makhrajan wahidan. Menurut Imam Khalil, makhraj huruf lam, makhraj huruf nun, makhraj huruf ra itu terpisah. Lam dari pinggir lidah, dari lidah bagian pinggir, nun dari ujung lidah,
ro dari zohril lisan, dari punggung lidah, Nah, oleh Imam Al-Faro atau Imam Ibnu Kisan, huruf yang 3 ini udahlah kita jadikan satu makhraj aja. Dari mana? Dari ujung lidah. Nah, di sini juga nanti kedepannya akan ada perikhtilafan tentang mengucapkan huruf lam. Apakah huruf lam itu dari ujung lidah atau dari pinggir lidah atau dari lidah bagian pinggir. Nah, jadi kesimpulannya Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Faro menjadikan makhorijul huruf itu 14 makhraj sebab ada 2 alasan. Yang pertama, alasannya membuang makhraj jawful fami. Yang kedua, alasannya menjadikan makhraj lisan yang tadinya 10 jadi 8 makhraj. Jadi 17 dikurangi 3 jumlah 14. Paham? Nah, setelah kita mengetahui alasan-alasan yang 3 ini, bagaimana alasan Imam Khalil, bagaimana alasan Imam Sibawayh, bagaimana alasan Imam Ibnu Kisan dan Imam Al-Faro, maka untuk selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari bagian makhorijul huruf ini. Namun agar semuanya bisa terbahas, maka kita akan membahas makhorijul huruf yang jumlahnya paling banyak. Kita akan membahas jumlah makhorijul huruf yang makhrajnya paling banyak, yaitu pendapat siapa? Pendapat Imam Khalil bin Ahmad yang berpendapat bahwa makhorijul huruf itu ada berapa? Ada 17. Kenapa yang kita bahas itu yang paling banyak? Sebab jikalau kita membahas yang paling banyak, maka yang kurang dari bilangan itu akan terbahas juga. Berbeda dengan sebaliknya, kalau kita bahasnya yang paling sedikit, maka yang banyak tidak akan terbahas. Nah, ini juga diperkuat oleh Imam Ibnul Jazari dalam nazomnya, dalam matan Al-Jazariyah. Beliau mengatakan makhorijul huruf sab'ata asyar alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf semuanya ada 17. Itulah pendapat yang dipilih. Alalladzi yakhtaruhu, menurut ulama yang memilih atau yang dipilih. Maksudnya gimana? Bahasa yakhtaruhu kan di sana ada menurut ulama yang dipilih atau yang memilih. Maksudnya setelah ada perbedaan dalam masalah jumlah makhorijul huruf, ada yang 17, ada yang 14 dan ada yang 16, maka yakhtaruhu yang dipilih itu ialah yang 17. Makanya di awal bait dikatakan makhorijul huruf sab'ata asyar, makhraj huruf semuanya ada 17 menurut ulama yang memilih 17 atau yang dipilih yang 17, yaitu Imam Khalil bin Ahmad. Apa saja makhorijul huruf itu kita akan bahas dalam sesi selanjutnya. Untuk sekarang sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.